حي على Alhamdulillahilladzi iftataha kulla 'amin bi syahrillahil muharram wa jammalahu bi yawmi 'ashura 'alal mu'azzam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma awlana minal fadli wal على ما أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أخرجنا من الظلام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat pertama kita berada di bulan Muharram, awal tahun baru 1442 Hijriah. Kita pun siap menyambut dan menyongsong tahun baru Islam ini dengan sukacita, semangat yang baru, berdoa dan berharap tahun baru ini akan lebih baik segalanya, dan segala amal ibadah kita ditutup di akhir tahun 1441 Hijriah yang lalu dengan husnul khatimah. Bulan Muharram termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Allah berfirman, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikud dinul qayyimah fala tadlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan-bulan haram ini termasuk bulan Muharram, aktivitas tertentu menjadi terlarang untuk dilakukan, terutama berperang. Tafsir Ibnu Katsir memaparkan melakukan kebaikan di 4 bulan haram ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Begitu pula melakukan dosa dan kezaliman tidak hanya dilarang dalam 4 bulan haram ini, tetapi dilarang sepanjang tahun dan sepanjang masa. Akan tetapi dosa kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram lebih buruk dan lebih berat daripada dilakukan di bulan-bulan lainnya. Ini seperti larangan berbuat maksiat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Surah Al-Hajj ayat 25. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan maksiat adalah haram dan terlarang secara mutlak dimanapun tempatnya. Akan tetapi perbuatan maksiat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, jauh lebih berat nilai kejahatannya. Maka dari itu, dosa perbuatan maksiat di Masjidil Haram ini dilipat gandakan. Imam Qatadah berkata, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram lebih serius nilai kejahatan, dosa dan pelanggarannya daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan lain. Meski sebenarnya kezaliman dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun, tetap saja merupakan satu pelanggaran dan dosa yang serius. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram yang sekarang ini kita sudah berada di dalamnya memiliki banyak peristiwa besar. Di antaranya peristiwa yang pertama, hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang kemudian dijadikan bulan pembuka kalender Hijriah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Peristiwa yang kedua, 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura tercatat sebagai hari yang sangat bersejarah, karena pada tanggal 10 Muharram terjadi peristiwa besar pula, yaitu 10 Muharram taubatnya Nabi Adam alaihissalam
setelah terjadi bencana banjir yang membinasakan umat manusia. 10 Muharram, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Raja Namrud dan dapat bebas dari kobaran api yang hendak membakar tubuhnya. 10 Muharram, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. 10 Muharram, Nabi Yunus alaihissalam keluar berhasil dari perut ikan. 10 Muharram, disembuhkannya Nabi Ayyub alaihissalam oleh Allah dari penyakitnya yang menahun. Dan juga 10 Muharram, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, selain peristiwa besar tersebut, bulan Muharram sudah sangat dihormati, terutama Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, oleh orang-orang Quraisy jahiliyah dengan merayakan berpuasa. Rasulullah SAW juga turut menjalankannya setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Beliau pun terus mengamalkannya, bahkan memerintahkan para sahabat supaya berpuasa Asyura pula setelah puasa Ramadan diwajibkan. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib 5 waktu adalah Qiyamul Lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, khususnya puasa Asyura, dengan keutamaan bisa menghapus dosa setahun pada masa yang lalu. Hari Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura, sungguh aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, saat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan mendengar orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu untuk merayakan hari kemenangan dan keselamatan Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Karena alasan inilah maka Rasulullah bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk membedakan tradisi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja, maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah pada hari Asyura dan bedakanlah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya Kubra berkata, Rasulullah SAW melarang bertasabbuh
ahli kitab, di mana kata Rasulullah, la in aisyu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Jika saya masih hidup di tahun depan, niscaya akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada yang melaksanakan puasa Asyura untuk melengkapi dengan puasa Tasu'a sehari sebelumnya. Puasa pada tanggal 9 Muharram ini disyariatkan untuk membedakan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkomentar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah pun menjawab, kalau begitu pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9 dan belum tiba tahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dipanggil Allah untuk selamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ma'ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yawma yawma Asyura wa hadzal syahra yakni syahra Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi bersemangat berpuasa pada satu hari yang lebih beliau utamakan atas selainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah, semoga tahun baru 1442 Hijriah di bulan Muharram ini kita mulai catatan harian kita dengan pekerjaan yang baik-baik dan bisa mengamalkan serta menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengisi amal ibadah, terutama berpuasa Muharram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi amma ba'du ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun wa fa'alul khayra wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musami'ati bi kursihi faqala ta'ala
وارض اللهم على بعد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها